Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Duyana. Video ini merupakan UAS dari filosofi. Untuk soal pertama adalah tuliskan komitmen diri dengan menggunakan model lingkaran emas, Golden Circle. Nah, jadi Golden Circle itu ada 3, why, how, dan what. Untuk yang why, alasan kenapa saya berkomitmen untuk mempelajari filosofi pendidikan ialah guna untuk merancang pembelajaran sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi mengikuti mata kuliah filosofi ini kedepannya bisa melaksanakan dan merancang pembelajaran yang berpedoman dengan pemikiran-pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Dan kenapa saya mempelajari filosofi ini juga merupakan motivasi saya untuk mengajar sebagai guru profesional. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua adalah, bagaimanakah sosok dari Ki Hajar Dewantara bagi Bapak Ibu guru dalam pembentukan jati diri seorang pendidik? Nah, bagi saya, Ki Hajar Dewantara adalah seorang revolusioner yang berperan dalam bidang pendidikan di Indonesia. Beliau merupakan tokoh yang menginspirasi guru-guru di zaman sekarang. Kegigihan beliau dalam membebaskan pendidikan zaman dahulu dari pendidikan yang mengekang. Untuk contoh mengekang di sini adalah zaman dahulu pendidikan itu memang hanya ditugaskan untuk para penjajah agar menjadi pegawai negeri mereka, dan orang Indonesia hanya diberi pendidikan untuk membaca dan menghitung guna memperlancar kebutuhan orang-orang Jepang saja. Nah, jadi di situ dengan kegigihan beliau berusaha untuk membebaskan pendidikan di Indonesia agar pendidikan bisa setara, bukan hanya untuk orang kaya saja, bukan hanya untuk orang penjajah saja, tapi juga pribumi di kala itu. Dan juga pengetahuan beliau yang sangat luas itu, beliau menuntut ilmu di mana-mana dan menerapkan pengetahuan yang beliau dapatkan di Indonesia, sehingga di Indonesia lahirlah sebuah dasar pendidikan yang konstruktivisme. Nah, dalam pendidikan di Indonesia yang awalnya adalah pembelajaran yang memang hanya untuk orang-orang tertentu, sekarang dengan dibuatnya sekolah taman siswa, semua yang maupun tidak punya uang pun bisa sekolah. Dan sampai sekarang taman siswa masih ada. Begitulah sosok bagi saya sebagai guru profesional. Kemudian untuk soal yang ketiga adalah penerapan dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam wujud aksi nyata di lingkungan sekolah. Nah, perlu kita ketahui bahwa pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara itu ada beberapa. Nah, yang paling melekat yaitu pertama adalah memanusiakan manusia. Sehingga sebagai manusia kita harus memerdekakan manusia dari segala aspek kehidupan secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari ini, di sekolah dulu saya sering sekali menemukan saat pembelajaran siswa tidak boleh makan sama sekali. Padahal makan adalah sebuah kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Tetapi kita dilarang untuk makan. Gimana letak memanusiakannya jika kita tidak boleh makan? Sedangkan makan merupakan kebutuhan yang utama. Jika menurut teori Maslow, jika kebutuhan itu tidak dapat terpenuhi, maka pembelajaran tidak bisa berjalan dengan baik. Untuk itu, dengan pemikiran beliau, kita perlu menerapkan bahwa memanusiakan manusia itu adalah hal yang wajar, bukan sesuatu yang aneh ataupun hal asing bagi manusia itu sendiri. Kemudian ada pemikiran beliau yaitu ingarsa sumtulada ing madya mangunkarsa tuturu handayani. Jadi artinya itu di depan memberi contoh yang baik, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan, mencerminkan kedalaman filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi
Ki Hajar Dewantara ini memberikan sebuah kata-kata yang mana menjadi landasan pendidikan zaman sekarang yaitu Tutwuri Handayani. Peserta didik itu kita anggap sebagai bunga yang sedang berkembang. Maka sebagai guru kita harus mengembangkan potensi tersebut sebaik mungkin. Mereka itu sedang berkembang. Jadi jangan sampai gurulah yang menjadi penghambat perkembangan mereka. Dan sebagai guru kita juga harus memberikan contoh yang baik. Contohnya nih gini, di sekolah itu seorang guru harus terlihat profesional dengan cara bersikap bijaksana. Penampilannya pun harus rapi, bersih, sehingga peserta didik pun dapat mengikuti guru untuk rapi, bersih, dan juga sikapnya juga. Seorang guru harus bisa berbijaksana untuk mengambil sebuah keputusan, sehingga apa yang dilakukan guru menjadi pembelajaran secara tidak langsung oleh peserta didik. Nah, guru juga memberikan dorongan, memotivasi. Misalkan seorang peserta didik yang sedang mengikuti lomba ekstrakurikuler, misalkan lomba futsal, karena setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda. Nah, jadi untuk peserta didik yang memang ingin fokus di futsal, sebaiknya memang harus didukung, jangan malah menghambat. Walaupun memang mengambil jam pelajaran, hanya saja memang hanya perlu diberi wawasan atau diberi pengertian saja. Jangan sampai menurunkan mental anak atau malah membenci belajar itu sendiri, sedangkan si anak masih berkembang dan masih ada kesempatan untuk belajar. Nah, kemudian kita juga harus memberi semangat. Untuk itu dalam setiap awal pembelajaran, seorang guru itu haruslah memberi motivasi sebagai persepsi awal. Nah, untuk soal yang selanjutnya, untuk konsep pendidikan yang selanjutnya itu ada pemikiran beliau yang mengatakan bahwa pendidikan itu harus berdasarkan kodrat alam, kodrat zaman, budi pekerti, dan sistem amok. Kodrat alam sendiri itu kita harus memberikan pengajaran sesuai dengan konteks aktual anak. Misalkan kita akan mengajar di tepi laut, sekolah-sekolah tepi laut, seperti misalkan di Padang ini, di Purus, di dekat Pantai Padang atau Pantai Air Manis. Nah, jadi kita akan mengenalkan materi pembelajaran itu dari yang mereka kenal. Misalkan kita mau belajar deskriptif teks, kita mau mengajar deskriptif teks, tapi isi teksnya itu adalah Paris, Jepang. Harusnya kita bisa menjelaskan ya pantai Purus itu sendiri, pantai yang ada di sini, pantai yang ada di situ. Nah, jadi jangan sampai kita memberikan pembelajaran yang tidak sesuai dengan lingkungan mereka. Jadi agar pembelajaran itu bisa efektif, maka memang harus dikaitkan dengan lingkungan itu sendiri. Kemudian ada kodrat zaman. Kodrat zaman itu mengikuti zaman. Seperti zaman sekarang ini teknologi sangatlah berkembang cepat. Untuk itu kita sebagai guru harus bisa mengikuti perkembangan itu sendiri. Penggunaan teknologi adalah hal wajar zaman sekarang. Dan jika kita tidak paham, maka kitalah yang akan ketinggalan dan pembelajaran tidak bisa dilakukan secara kreatif dan anak pun tidak berkembang. Banyak di sekolah yang saya temui, khususnya di sekolah yang lama saya, di situ kita tidak ada yang mengenalkan teknologi, jarang sekali, karena memang pendidikan di situ terbatas, fasilitasnya terbatas. Nah, seharusnya walaupun di daerah pedalaman, di kampung, itu harusnya juga difasilitasi dengan teknologi, sehingga pemerataan terhadap teknologi di setiap sekolah itu merata. Nah, selanjutnya ada budi pekerti. Kalau budi pekerti ini kita harus mengajarkan selama pembelajaran di sekolah maupun di luar sekolah, karena budi pekerti ini memanglah sangat penting. Seseorang yang pintar tapi memiliki budi pekerti yang jelek itu sama saja merusak generasi, dan itu berakibat bukan hanya kepada anak itu sendiri tetapi juga kepada lingkungan. Nah, untuk itu sebagai guru memang kita harus mengajarkan budi pekerti. Contohnya sekarang seperti ini.
Karena COVID-19 yang dilakukan 2 tahun, budi pekerti memang tidak diajarkan oleh sekolah secara langsung karena memang pembelajaran hanya dilakukan secara online. Dan hal ini terlihat sangat jelas. Seorang peserta didik yang di sekolah secara langsung diajarkan budi pekertinya dengan yang sekolah hanya online tidak diajarkan budi pekertinya, dampaknya itu sangat terlihat. Contohnya itu anak-anak di zaman sekarang yang memang sudah sangat terpengaruh dengan media sosial, budi pekertinya semakin menurun, akhlak mereka terhadap guru semakin menurun. Contohnya selama setelah dari COVID-19 ini beredar banyak video viral seorang peserta didik yang kurang ajar kepada gurunya, bahkan ia sampai melempar pulpen kepada gurunya. Di situ memang mereka tidak paham dengan budi pekerti, akhlaknya tidak diajarkan dengan baik. Meskipun orang tua telah memberikan pembelajaran di rumah, hanya saja terkadang orang tua juga lupa untuk memberikan pengertian kepada anak untuk pemahaman dari budi pekerti ini. Nah, untuk itu memang seharusnya di sekolah ini tetap diadakan sebuah mata pelajaran budi pekerti agar anak ini paham bahwa budi pekerti ini bukan hanya soal sopan santun, tetapi juga etika ketika berjalan dan sebagainya. Kemudian terakhir ada sistem among. Sistem among ini memang guru mengamong, membantu peserta didik, mengayomi agar peserta didik merasa guru itu mendukung. Nah, soal selanjutnya adalah profil pelajar Pancasila, perwujudannya pada pendidikan yang berpihak pada murid dalam pendidikan abad 21. Oke, profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi dalam pembentukannya, yaitu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan tunggal, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, di sini wujud dari ke-6 dimensi ini pada murid di zaman sekarang, yang pertama adalah beriman kepada Tuhan. Di sekolah ini memang diharuskan peserta didik itu dibiasakan untuk bagi yang menganut agama Islam, dibiasakan untuk membaca Al-Quran sebelum masuk sekolah, agak mungkin 10 menit sebelum belajar. Setelah membaca Al-Quran, membiasakan membaca doa. Nah, kita juga bisa memberikan kedisiplinan seperti sholat duha dan juga sholat zuhur secara berjamaah. Kemudian dimensi yang kedua adalah mandiri. Mandiri ini wujudnya dalam pendidikan di sekolah ini, kita bisa memberikan tugas kepada peserta didik dan kita menilai apakah mengerjakan sendiri atau dia malah bekerja sama untuk menyontek. Nah, di sini memang kita perlu peringatkan kepada peserta didik bahwa mengerjakan tugas itu memanglah harus mandiri agar peserta didik itu paham dengan materi, karena tugas itu terkadang kan memang untuk pengetahuan peserta didik itu, bukan hanya untuk tugas atau nilai. Kemudian ada gotong royong. Nah, di sekolah ini wujudnya itu bisa dalam gotong royong itu kayak seperti di sekolah biasanya kan kita ada kerja bakti. Nah, misalkan kerja bakti ini kita melihat kerjasama dari setiap peserta didik. Kemudian ada berkebinekaan global. Nah, di sekolah itu kita harus menerapkan toleransi, baik perbedaan agama, perbedaan ras, ataupun suku bangsa. Kemudian ada bernalar kritis. Nah, bernalar kritis dan kreatif ini bisa kita terapkan di dalam sekolah, yang mana kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang hot, yaitu high order thinking skill, dan juga membiarkan peserta didik untuk bertindak kreatif tanpa membatas-batasi. Nah, untuk soal yang kelima, yang terakhir adalah menurut Bapak atau Ibu guru, bagaimana strategi mewujudkan pendidikan yang berpihak pada anak yang sebaiknya diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, pendidikan yang berpihak pada anak yang sebaiknya diterapkan di sekolah itu bisa kita terapkan selama pembelajaran, yang mana jangan sampai
kita mengekang peserta didik. Contohnya, karena kita tahu bahwa peserta didik ini berbeda, mereka itu ada yang gaya belajar peserta itu ada 3, ada audio, ada visual, ada kinestetik, dan ada juga campuran. Nah, jangan kita samakan peserta didik audio dengan kinestetik. Untuk itu kita berikan pembelajaran yang memang dapat mengembangkan semua potensi, bukan hanya untuk kinestetik. Contohnya nih, dalam pembelajaran prosedur teks, anak yang memang berfokus pada pendidikan yang audio, yaitu mereka peserta didik yang audio itu mereka berfokus pada berbicara dan mendengarkan. Nah, maka berikanlah pembelajaran yang memang memerlukan pendengaran dan biarkan mereka berbicara. Nah, selanjutnya untuk yang visual ini berfokus pada membaca dan menulis. Nah, maka biarkan mereka berkembang dengan cara membaca materi atau memberikan referensi berupa bacaan. Nah, untuk yang kinestetik, maka berikanlah project. Biasanya kinestetik itu bekerja dengan bergerak. Mereka itu tidak bisa diam, maka biarkan mereka mencari referensi dengan cara bergerak. Biarkan mereka berjalan-jalan, jangan sampai kita memarahi anak-anak yang memang suka berjalan. Nah, biarkan mereka membuat sebuah produk atau project tentang prosedur teks. Nah, untuk itu memang perlu kita memberikan kebebasan tanpa membatasi mereka. Tentunya aturan-aturan masih ada. Kita hanya perlu mengembangkan setiap potensi yang kemungkinan. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.